Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah, berselawat kepada Rasulullah SAW. Di kesempatan kali ini santri kita insya Allah sebentar akan menyampaikan satu hadis dari Nabi SAW, pembahasan tentang istighfar. Dan istighfar itu adalah hal yang sangat penting bagi seorang manusia atau seorang muslim secara khusus, karena dalam ayat Al-Quran Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan kita untuk banyak istighfar, memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Misalnya di dalam surah Muhammad Allah berfirman, wastaghfiru lidzambik walil mu'minina wal mu'minat, dan mohon ampunanlah kepada Allah atas dosa-dosamu dan untuk orang-orang yang beriman dan laki-laki dan beriman perempuan. Kemudian di dalam ayat yang lainnya, misalnya di dalam surah An-Nisa Allah berfirman, wastaghfirillah innallaha kana ghafurar rahima, dan mohon ampunlah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, istighfarlah, sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Maka teman-teman, beristighfar kepada Allah, mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala merupakan kewajiban bagi setiap muslim, karena tidak ada manusia yang tidak berdosa. Maka dia beristighfar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutkan, walladzina idza fa'alu fahishatan aw zalamu anfusahum dzakarullaha fastaghfaru lidzunubihim wa may yaghfiru dzunuba illa Allah wa lam yasirru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun. Kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan orang-orang yang melakukan fahisyah, perbuatan maksiat, atau menganiaya diri mereka sendiri, kemudian mereka mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala dan beristighfar atas dosa-dosa mereka, dan tidak ada yang bisa memberikan ampunan kecuali Allah, dan mereka tidak melakukan terus menerus apa yang mereka lakukan dari maksiat dan dosa tadi. Maka di sini kita dapat mengetahui bahwasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah yang mengampuni dosa hamba-hambanya. Mengampuni dosa hamba-hambanya. Oleh sebab itu seorang muslim dia banyak beristighfar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke teman-teman, kita saksikan dan kita dengarkan hadis yang akan disampaikan oleh santri kita. Ini dia videonya. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina, man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, la nabiyya wa la rasula ba'dah. Pertama-tama mari kita panjatkan puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang dimana dialah Allah kesempatan. Adapun dua nikmat yang paling mulia di sisinya, yaitu nikmat iman dan Islam. Salawat serta salam kepada Nabiullah Nabi Muhammad SAW serta keluarga dan para sahabatnya dan pengikut-pengikutnya. Langsung saja, Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang membaca Astaghfirullahalladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum, maka diampuni dosanya walaupun dosanya itu lari dari peperangan, kata Rasulullah SAW. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, teman-teman, itulah tadi hadis yang disampaikan oleh anak kita Akbar. Namanya adalah Akbar dari kelas 8 SMP Ad-Darain. Hadis yang disampaikan oleh Akbar adalah dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu qala, beliau mengatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man qala astaghfirullahal-ladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih ghufirat dzunubuhu wa in kana qad farra minaz zahfi.
Dari Abdullah bin Mas'ud dari Nabi SAW bersabda, barang siapa yang beristighfar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kemudian dilanjutkan istighfarnya dengan membaca La ilaha illa huwal hayyul qayyum, tidak ada sembahan yang berhak diibadahi kecuali yang maha hidup dan maha berdiri, dan saya mohon ampun kepadanya, maka kata Nabi SAW, gufirat zunubuhu, diampuni dosa-dosanya walaupun dia pernah lari dari peperangan. Dan kita tahu teman-teman, lari dari peperangan adalah merupakan dosa yang besar. Dosa yang besar termasuk dari dosa yang membinasakan, kata Nabi SAW. Maka walaupun seperti itu keadaannya, seseorang yang istighfar kepada Allah, banyak mohon ampun kepada Allah, menyesali dosa-dosanya, ya, kemudian dia mentauhidkan Allah. Karena di sini Nabi SAW menyebutkan La ilaha illa huwal hayyul qayyum, dia tambah dengan kalimat tauhid, menunjukkan juga kepada kita bahwasanya syarat diampuninya dosa seorang hamba adalah dia harus bertauhid. Karena seseorang tidak akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kalau dia melakukan kesyirikan. Makanya dalam ayat Allah sebutkan, innallaha la yaghfiru ayyusyraka bihi, Allah tidak akan mengampuni dosa orang-orang yang melakukan kesyirikan, yang menyekutukan Allah Subhanahu wa Ta'ala, berdoa kepada selain Allah, bernyembeli kepada selain Allah, bernazar kepada selain Allah, dan meninggal dunia dalam keadaan itu, maka Allah tidak akan mengampuni dosanya, tidak akan diampuni selamanya. Oleh sebab itu kaum muslimin, hadis ini menunjukkan kepada kita pentingnya seseorang itu bertauhid, dan dia merupakan sebab diampuninya dosa seorang hamba. Baiklah teman-teman, itu yang bisa kita sampaikan di kesempatan kali ini. Kita insya Allah bertemu di video-video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.